budaya, Pramani nama budaya. Saya Yandri dari Jawa Barat. Suhu saya ingin bertanya, dalam hal membaca mantra, mana yang lebih terpenting, kualitatif atau kuantitatif? Itu aja Suhu, terima kasih. Ya, terima kasih. Nih, pertanyaannya itu betul, penting. Ya, pentingnya bagaimana dibedain. Kita mau ngeilmu, pengertian ilmu apa sih? Kita tekunin satu mantra. Paham nggak? Atau kita cuma semuanya mau dibaca. Nah, kalau kita mau ilmu tuh namanya ada mantra kita tapain. Keren kan namanya? Iya betul kita tapain, tapi kita jangan bohongin. Kita bilang cek capo, kita mesti mau baca 1000 kali, betul-betul dibaca. Ditapain. Nah, nanti kelihatan kegaibannya. Itu yang dinamakan tadi Bapak itu nanya tuh. Ujian dalam ayat 4-nya itu Ninin Usen I ditampain. Kita nih umat Buddha umumnya kepinteran sok pakai logika, akhirnya nggak ada kekuatan powernya, nggak kayak orang dulu dipuasain, diciacain. Coba ada, jangan ada urusan, paling bagus jangan nggak ada urusan juga dicecain. Nih anak nih mau kuliah nih, bapaknya ciacain, bacain, doain. Kita kan punya ilmu doa yang kita sebut etawata. Bahasa kita tuh namanya etawata. Kalau bahasa Mandarinnya nama huixiang. Bahasa umum namanya doain. Kalau bahasa Mandarin huixiang, kita doain. Dan doanya jangan menclok-menclok. Tekunin terus doanya itu. Cobain itu, tekunin, bacain tapeco 1800 kali. Begitu dengar 1800 kali, wah banyak. Padahal pengen kaya, usahanya kagak. Nggak bisa dong. Tapi jangan tekunin, gue mau kawin sama dia nih, gue tekunin. Jangan belajar ilmu begitu. Itu namanya ngejajah orang punya roh. Itu bahaya tuh kan, belajar ilmu begitu. Jangan belajar jajah orang punya roh. Nanti roh dia lebih tua, lebih kuat pada kita yang hancur. Jangan bercanda. Kita mesti percaya sama karma juga. Gitu, ya. Banyakan sama sedikit kualitas. Tadi Suhu udah bilang, yang berkualitas itu yang ditapain. Nggak terbatas. Jumlahnya nggak terbatas, tergantung niat kita. Ini Suhu buka dapur Suhu ya. Suhu dari tahun 84 tuh susah. Orang nggak kenal gua aja ngejelekin gua. Segala macam. Dan itu berturut-turut dari tahun 84 sampai 97. Suhu ngelawannya dengan apa? Nggak ngejelasin ke siapa-siapa, cuma percaya Mama Im aja. Terus tiap malam tapain, terus baca tapeco. Sama baca mantra Bodhisattva Tan 1000. Karena Bodhisattva Tan 1000 itu disebut mantra penghancur semua penghalang. Sesiao-chou itu penghancur semua penghalang. Terbukti hari ini. Padahal nama Suhu di Departemen Agama dulu jadi apa? Jadi bubur enggak. Benar itu, makanya tekunin ilmu Buddha tuh hebat. Kalau ilmu Buddha gak hebat tuh gak mungkin dicungkok diterima. Yang kurang kitanya, kurang tekunin.
Coba tiap malam baca Cingkang Cing, tiap malam baca Human Bin. Tiap malam. Katanya mau sukses. Usahanya kagak. Bener, jalanin. Buddha udah kasih tahu, dunia ini cuma dua. Sempurna duniawi, sempurna rohani. Kalau duniawi hoki kita nggak ada, ya nengok kiri bapak miskin, nengok kanan engkong miskin. Jadi lu mesti beli duniawi pakai apa? Pakai rohani. Beli duniawi ini pakai rohani lo. Nanti lu mau angin juga dapat angin. Bener, ini pengalaman dapur suhu. Benar itu. Mau angin dapat angin, mau apa dapat apa tuh. Ditapain ilmunya. Buddha tuh nggak rahasia tuh, ilmunya semua ada dalam ayat kitab suci. Tergantung kita jalaninnya. Tapi itu tuh ditekunin aja. Tapi jangan diplesetin. Maksudnya jangan diplesetin gimana? Jangan kepengen milik orang lain. Makanya Pancasila dipegang itu. Jagoan tuh bikin datang dari mana-mana. Baru hebat itu. Akhirnya ya, sungguh ngomong jujur ya, setiap mata melek gitu. Ingat teman-teman, masing banyak yang tertinggal terutama dalam ekonomi, suka sedih. Padahal sumber ajaran Buddha disebut apa? Bebas dari penderitaan, mencapai kebahagiaan. Kebetulan sih dari kecil Suhu itu berada di dalam organisasi Buddhis. Teman-teman Suhu lihat-lihat gitu. Kok cuman duniawi aja dia, kalau kita ngomong beli rumah aja susah. Kenapa bisa begitu? Apakah ilmu agama Buddha gak manjur? Bukan. Kitanya sendiri yang kurang tekun. Tekunin ilmu kita. Masih keburu kok. Kalau cuma mati ke surga mah gampang. Bener. Mobil aja bisa inden kok. Kalau mampu bayarnya. Ke surga juga gitu, kita inden baca Umi Tauhudnya, pasti ke surga. Itulah yang suharepin. Intinya cuma 3 kok. Yakin, tekad, jalanin. Daripada kita bengong-bengong mikirin duit kagak ada, mendingan apa? Itu Sutra Omi Tauching kan bilang, mau emas ada di Omi Tauching bilang. Baca dong terjemahan Omi Tauching. Sukawati. Iya, Sukawati Wiwaha Sutra itu. Mau apa juga ada di situ. Tekunin baca Omi Tauhud. Omi Tauhud apa sih? Buddha gembira, Buddha bahagia. Biar lidah kita cadel juga nggak apa-apa, sama juga. Yang penting hatinya. Ya, akhirnya semoga kita semua berkah. Omi Tauhud. Bapak Ibu, saya cuma mau tanya singkat. Kalau kita punya rupang baru, bagaimana cara ngisinya? Ada umat yang bertanya demikian.
kapan terisi, berapa lama. Oke. Iya, terima kasih. Terima kasih. Ya, kita punya kebiasaan. Rupangnya itu kita suka minta blessing. Minta diisi. Sama Romo Pendeta boleh, sama Wihara boleh, dibawa ke Wihara, dibikin kebaktian bersama. Udah diisi gak? Ya udah. Ya udah gitu ya. Kapan terisi? Ya habis di kebaktian dibawa pulang aja udah diisi. Berapa lama ya, seketika itu udah diisi. Asal pikiran kita bilang sudah diisi. Juga Romo Romani yang hadir pada saat ini. Saya mau tanya Suhu, apa dampak perbedaan apabila kita membacakan Wanse Imposta dalam hati atau diucapkan? Iya, itu aja pertanyaannya Suhu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Nih, cara baca ya ada 4 macam. Baca keluarin suara, baca kumat kamit. Bener, ini bukan bercanda. Namanya cingkang simi. Kumat kamit dia baca. Baca dalam hati, baca dalam pikiran, sama nilainya. Terus kita Buddhis ini nggak ada kiblat. Jadi kita baca boleh dalam hati, boleh keluarin suara. Yang penting niat kita baca. Gitu. Sambil kerja juga boleh baca. Tapi kalau nyetir mobil janganlah. Ya, nanti ngelamun repot ya. Jadi cara baca itu memang ada 4. Dalam ayat kitab suci dikasih tahu. Gitu. Nama budaya Suhu Dutawira, nama budaya Romo dan Ramani. Saya Geri dari Pemuda Tridharma. Ada beberapa pertanyaan untuk Suhu. Suhu, apakah mungkin Dei Kuan Im itu hanya satu entitas? Kan tadi sebelumnya dibahas kalau Kuan Im itu makhluk gaib ya. Apakah mungkin dari masa ke masa Kuan Im itu hanya ada satu gitu, atau mungkin ada Kuan Im lainnya? Kemudian ada namanya Tara, itu contohnya kayak ada green Tara, Tara hijau, Tara putih, Tara merah. Apakah Tara tersebut merupakan manifestasi dari Kuan Im? Ketiga, bagaimana pendapat Suhu mengenai orang yang kemasukan dewa dewi, ada Kuan Im, Kuan Kong, dan dewa lainnya yang untuk penolongan? Apakah yang masuk itu dewa atau asura gitu? Terima kasih Suhu. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Suhu mah percaya ya. Nah, ini kita udah ngomong percaya nih. Bukan benda eksak ya. Kalau benda eksak tuh kan tetau, cua tetau, mau tetau. Benda eksak tuh bisa dilihat, bisa dipegang, ya bisa diraba. Tapi kalau ngomong Kuan Im gak bisa dilihat, gak bisa dipegang karena dia benda manifestasi, transformasi, benda huasen. Jadi yang gak sama jangan disamain. Nah, kemudian kita kemasukan budaya dari budaya barbar. Barbar tuh Tibet. Suhu ngomong barbar tuh, ya memang kalau kita suku Han bilang Tibet tuh barbar. Dia itu ada 21 model Kuan Im. Kuan Im hijau lah,
Kuan Im putih lah. Kalau suhu bilang itu dagangan. Cuman karena kita nggak ngerti, kita selalu menganggap rembulan di langit tuh indah. Yang di dekat kelihatan bopeng. Kita selalu ngomongnya begitu. Kalau kita pakai logika ngomong, kalau dia sakti dia nggak mungkin buron. Berarti nggak? Kalau Tibet hebat itu nggak mungkin dia buron ditembakin sama komunis dia lari dulu. Lu tahu gak larinya orang Tibet bagaimana? Telanjang gua dia lari. Iya, kalau nggak Dalai Lamanya ditangkap 5.000 orang telanjang. Kok nggak ditangkap mau jumpa? Kan dia kapal pakai antribut. Dia lempar antribut dia lari telanjang. Baru lolos. Kan waktu itu tahun 59. Sama Peng Te Huai itu kan nggak boleh keluar dari Lhasa. Begitu. Sampai sekarang juga alirannya si Lu Senggen tuh nggak bisa masuk ke Cuo itu. Dianggap apa? CIA mata-mata. Jadi kalau Kuan Im ada yang biru, ada yang putih, itu hayalan mereka. Jadi jangan kita melihat agama dari kesaktian. Kalau ngomong kesaktian udah ngomong hayalan semua deh. Kita mesti berpegangan kitab suci. Kitab suci ngomongnya apa cing-kang-cing? Sutra Intan bilang bab 32. Ichi yu wei fa Jumung Wan Pao Ing Julu Iju Dian Ing Cho Ju Si Kuan. Seharusnya semua umat Buddha mesti paham segala sesuatu yang terbentuk itu adalah anicca, bisa berubah, bisa lapuk, bisa rusak. Kehidupan itu pendek, bagaikan embun di pagi hari, bagaikan kilat di langit. Kenapa dia ngomong embun? Kenapa dia ngomong kilat? Di Sutra Intan itu ingetin kita, selagi kita sehat mesti berguna. Selagi kita sehat mesti digunain yang baik. Hidup itu pendek loh. Gitu. Lalu ngomong transformasi, ada yang lockdown pemasukan itu mah cuman cari duit. Tunggu dulu, jangan diketawain. Itu BU butuh. Tunggu dulu, itu betul apa enggak? Tergantung nasihatnya. Kalau nasihatnya bagus diterima, nasihatnya nggak bagus jangan diterima. Jangan lihat dia sebagai Kuan Kong. Kuan Kong mau udah dipotong kepalanya. Paham nggak? Dia bilang kemasukan Kuan Kong, kemasukan Kuan Im nggak apa-apa, di BU namanya. Dia butuh supaya kita percaya. Yang penting ngomongannya bagus nggak? Ngomongannya bagus, terima. Nasihatnya manjur, terima. Jangan kita ngomong dia betul atau nggak betul, tunggu kepala kita kejedot. Nggak bisa kita ngomongin di sini, paham nggak? Suhu nggak berani bilang itu betul apa nggak betul. Ya mungkin dia perkuat hati kita, ya bagus. Ya, kalau dia kita diperkuat hatinya disuruh nyolong, ya jangan dong. Ya, nih gua kasih jimat, lo nyolong bisa lolos, sih jangan itu. Ya, kalau kita diperkuat hati kita supaya rajin kerja, oke, gitu. Nih gua kasih ho, lu lagi jiong nih, gua kasih ho, lu kerja sana, gak apa-apa. Ya
bagus dong. Ya, jangan dikaitin gitu. Dia kemasukan bener nggak bener, komo bener nggak bener, coba lu lihat dia masuk nggak ke badan lu. Ya, sesuatu yang nggak bisa dipegang, nggak bisa diraba, jangan didebatin deh. Ya, akhirnya debat kusir. Ya, terima kasih. Banyak hal-hal gitu di masyarakat itu semua bingung semua, butuh angpau. Kalau nasihatnya bagus kita terima, daripada kita bingung-bingung. Ini kita lagi ciong nih, boleh nggak mertua mati kita pergi nih? Dia kasih ya udah kita tetap pergi, kan kita udah diperkuat, kan bagus. Iya, daripada kita nggak pergi, mertua mati. Gitu. Masa mertua mati nggak pergi, nanti nggak dapet kewe loh. Ngomongannya jadi panjang. Hah? Bohong gimana? Bohong apa nggak bohong? Tunggu dulu. Yang penting poinnya apa? Gitu. Poinnya dulu apa gitu. Ya. Kalau poinnya supaya kita berani pergi mertua mati, bagus lah tuh. Ya. Iya, nggak mungkin masuk ke badan, pasti hancurlah badan kita. Ya, ini yang ngomongan gak ada habisnya, betul ya percaya. Akhirnya muncul bahasa Cina itu, simpusi dulu di lu percaya nggak percaya urusan lu deh. Akhirnya muncul bahasa koin gitu. Ya, semakin seru ya. Tadi Romo Ramani, selamat pagi, Namo Buddhaya. Amin. So, saya mau bertanya tentang Pomunpin ya, Pomunpin itu kan ada dua ya, bentuk tulisannya berbentuk prosa, terus kemudian berbentuk sanjak yang terdiri dari 26 bait itu. Nah, saya ingin penjelasan lebih lanjut tentang yang dalam bentuk sanjak yang bait keempatnya itu di Pomunpin. Itu penjelasannya itu kan kalau saya tidak salah tafsir gitu ya. Kalau kita baca Pomunpin atau kita mempercayai Kuan Im Bosat gitu ya, secara menyeluruh lah ya. Terus kita mengagungkan beliau melalui suara mengucapkan Keng, itu akan memperoleh mujizat. Itu dikatakan dari satu cana ke cana yang lain. Jadi ada satuan waktu di sana disebutkan bahwa kita harus bisa seperti itu. Kecepatannya luar biasa itu, kalau saya tidak salah satu cana berapa puluh ribu detik gitu. Itu pengertiannya gimana apakah memang kita harus seperti itu baru memperoleh kegaiban, atau karena penafsiran dari bait keempat itu sehingga muncul kalau baca Kongkuan Si Im Keng 1000 kali memperoleh mujizat? Itu banyak kan di kelenteng-kelenteng dia orang cetak Kongkuan Si Im Keng, di belakangnya dikasih lingkaran 1000 tuh, suruh baca coret-coret 1000 kali itu. Nah itu apakah ada mungkin penafsiran dari situ? Cuman saya ingin penjelasan tentang yang keempat itu sebenarnya gimana sih gitu. Terus kedua saya mau ulas sedikit tentang Kongkuan Si Im Keng itu sebenarnya dari kitab Buddhis bukan gitu ya. Kan kalau Pomunpin jelas Sadharma Pundarika Sutra. Kalau Kongkuan Si Im Keng itu bagaimana Ya, terima kasih. Iya. Jodohnya sama Kongkuan Si Im Keng dari dulu Suhu mau khotbah itu terhambat terus. Tapi pasti suatu saat Suhu mau khotbah itu. Karena Suhu juga ngerti ajaran Buddha dari situ. Dari Kongkuan Si Im Keng. Sampai sekarang juga Suhu hafal tuh bahasa Hokkiannya. Memang bacanya dari situ. Usiang Sincing Bibi Awat, Beca Banjalan, Chonging, Wakit Kang Bunde Suci. Mulai dari situ bacanya. Kepengen khotbah itu.
Itu mesti dikuat baik. Kalau ditanya, itu kitab suci, tahu gak bahasa Mandarinnya keren tuh, Kong Kuan Sin Keng. Itu bahasa Mandarinnya Kawang, kitab suci yang tertinggi. Hebat gak? Keren kalau dengar dari kata-katanya. Jadi itu sebenarnya kitab suci apa sih? Kitab suci agama Buddha, kitab suci gaib itu. Dia lahir kitab suci itu, kitab suci legenda orang di penjara. Hebat itu. Kalau dibedah, itu kumpulan-kumpulan dari kitab-kitab suci, minimal 7 kitab suci itu. Lagi kumpulin dia. Itu kan cerita dibacok kagak bisa. Itu dari Bumenbin dikutip. Jadi itu dari minimal 7 kitab suci itu dia petik sana petik sini. Tapi udah pasti Kong Kuan Sin Keng itu kitab suci orang lagi susah di penjara, dia ngimpi ada biku ngajarin dia baca itu. Sampai dia saat dihukum dipotong, goloknya patah. Raja jadi kaget. Kedua kali lagi dia dibacok, disaksiin raja, patah lagi goloknya. Akhirnya raja nanya, lu baca apa? Gua baca ini. Akhirnya raja bilang, tuh semua orang yang mau dibacok mati, baca ini. Dia kasih waktu 3 bulan baca. Dibacok semua. Patah semua goloknya, semua dibebasin. Dongengnya begitu. Sebut dongeng. Tunggu. Sebut dongeng. Karena nggak dicatat tahun berapa, tanggal berapa, kerajaan apa. Nggak ada catatannya. Tapi kalau dibedah, itu ayat Buddha. Coba dia bilang fu kwa yu yan fu xiang in xiang kong ngo cheng yu yan fu fa. Itu dia bilang, oh, lu mesti yu yan, lu mesti ada jodoh dengan agama Buddha, lu baru bisa ditisarana. Dia ngomongnya begitu. Makanya mesti ngerti. Itu menarik kalau dibahas itu. Makanya kita ini semua yang udah di Tisarana mestinya berasa orang yang hoki, orang yang jodoh. Itu. Kedua, dari ayat itu cerita mengenai kekuatan kegaiban hati. Sinien pu kung kuanan nie chu yuku. Itu ayat yang kata mengenai kekuatan hati. Itu sebenarnya itu yang dipakai sekarang oleh dokter fisioterapi hipnotis. Ya, terapi hipnotis itu yang dipakai. Itu diajarin di Amerika itu. Fisioterapi hati itu. Udah dipakai jadi sains gitu. Itu. Bahkan itu dibahas itu dalam teori psikologi kejiwaan mengenai kekuatan alam bawah sadar itu. Ayat itu. Maka ayat Buddhis itu menarik kalau dibahas itu. Dia udah cerita mengenai kecepatan suara. Dulu kita ngomong gitu dibilang gila. Ternyata pesawat juga ada yang melebihi kecepatan suara itu. Itu pesawat apa tuh Boeing yang keberapa yang dipakai Singapura ke London itu melebihi kecepatan suara itu. Ayat kita udah ngomong gitu. Makanya ayat kita udah ngomong mengenai sinar, udah ngomong signal, cahaya. Cuman kita nggak pernah bahas secara ilmiah. Makanya kan si Einstein kan bilang, kalau agama yang namanya ilmiah itu agama Buddha.
Karena agama Buddha tuh ngomong sebab. Nggak ada sebab, nggak ada akibat. Itu. Sampai yang menemukan apa? Sistem Apple, Steve Jobs. Itu. Makanya dia orang ada ruangan kita bilang ruangan meditasi, kalau dia orang bilang ruangan menyendiri, tafakur. Gitu. Ilmu-ilmu Buddha gitu di tangan umat Buddha dianggap ilmu hancaikan. Ilmu gak berharga. Padahal sama mereka itu ilmu-ilmu yang sangat berharga itu. Iya, Bapak Ibu. Ini suhu sekarang ini kelihatannya lebih ngetren Omitohud. Sedangkan kalau keyakinannya ke Kuan Yin Posat kayaknya berkurang. Nah, apakah kalau kita kan sekarang lagi ngetren suhu ya, Omitohud ya. Nah, artinya apakah kita kalau lebih yakin ke Kuan Yin Posat bisa mencapai surga juga? Itu sudah, terima kasih. Ya. Ini menarik ini. Ya, ini menarik. Kita mesti compare dengan ayat. Disebut Nien Usen I. Ayat bunyi gitu. Orang nggak takut susah. Paling takut apa? Dia suka ngebanding-bandingin. Paham nggak? Begitu dia ngebandingin sama si Cihu yang beliin handphone baru, wah, udah repot dia. Orang nggak takut susah. Paling takut kalau dia udah mulai pakai ilmu ngebanding-bandingin sama tetangga. Nah, tunggu ayat bilangin kita nian usen ini sini suhu ada cerita. Ini cerita yang sangat klasik dalam ayat. Ada nenek-nenek biasa milih kacang, tapi cari makan ya. Sambil milih kacang yang berkualitas buat dia tumbuk, dia jual. Bacanya dia Om Mani Padme Hum. Suatu hari ada biku lewat. Dia bilang, lu bacanya apa? Om Mani Padme Hum. Salah. Mesti baca Om Mani Padme Hum. Karena yang ngomongnya biku, dia percaya dong. Mulai hari itu dia baca Om Mani Padme Hum. Nggak manjur, kacangnya nggak loncat. Setelah sebulan begitu, ketemu lagi biku yang lain. Kok gua sekarang jadi susah, dulu targetnya 2 liter cepet katanya, kok sekarang begini. Lu roba bacanya, iya dulu gua bacanya yang lu ajarin Om Mani Padme Hum wadinya. Sekarang Om Mani Padme Hum. Lu balik lagi baca Om Mani Padme Hum. Dia balik lagi baca Om Mani Padme Hum. Lancar lagi. Ini memberitahukan kita apa? Memberitahukan kita kekuatan gaib dalam hati, jangan suka pindah-pindah. Tunggu lagi. Dan ini penyakit kita di Indonesia nih. Kita udah terbiasa bacanya Omitohud. Sekarang muncul bahasa Cina modern katanya. Amitofo katanya. Yang mana yang benar? Hah? Yang benar yang bisa bikin bakul nasi lo.
Tunggu dulu, intinya apa? Intinya di Kumenpin diajarin. Intinya tuh kita punya jiwa, bukan kata-kata. Jangan ketemu sales baru, yang lama kita robah. Terus kedua, suka kasih tahu. Mau baca Kuan Yin Posat, mau baca Omi Tohut, mau baca Omi Tofo, mau baca Omi Tofat, semua sama asal hati kita bisa sacita parioda panang, sucikan hati dan pikiran. Maksudnya apa sih sucikan hati dan pikiran? Konsentrasi bacanya, bukan pakai rinso. Yang namanya sucikan hati dan pikiran itu pusatkan perhatian. Yang dinamakan sacita parioda panang itu intinya pusatkan perhatian. Lu lagi napas saja, jangan pikir yang kiri, pikir kanan. Ini dia mikir, napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Jangan begitu. Pusatkan perhatian. Itu yang disebut tingkatan pertama, perhatian benar dari 8 jalan utama. Perhatiannya benar, nggak pindah-pindah. Coba aja. Maling mau maling barang kita, dia perhatiin kita. Perhatian dia benar terus ke kita. Kita diintipin terus. Jam berapa tuh pulang? Benar. Maling mau kita diintipin terus jamnya. Iya. Diintipin terus dia. Jadi kesimpulannya, baca apa aja selama kita berasa mantep udah bener. Ya, jangan ketemu sales nanti berubah. Gitu. Baca Kuan Yin bisa gak ke surga? Baca Omi Tohut bisa gak ke surga? Tunggu dulu. Intinya bukan gitu. Kita Pak Ibu berapa kali? 3 kali. Baca itu cuman alat. Bensinnya apa? Baca itu kendaraan. Bensinnya apa? Bensinnya perbuatan kita bisa gak ngalah. Perbuatan kita bisa gak baik. Jangan perbuatan kita adinada sama barang orang gitu sahabat. Keren lagi bilang. Mumpung dia nggak lihat suhu. Nggak bisa, kita mesti 3. Kendaraannya ada, kita bacanya. Bensinnya itu amalnya ada. Terus ketiga, tujuannya ada. Jangan mau kaya. Tujuannya bukan kaya. Tujuannya gembira. Gembira itu bukan kaya. Gembira tuh tenteram. Jangan tuh tujuannya naik pangkat, nanti temennya naik pangkat kita yang ngiri. Jangan. Mesti 3, makanya kita Pak Ibu 3, kita Soja juga diajarin 3 kali. Mesti ada sarananya punya rumah. Juga mesti ada duitnya, punya duit. Juga mesti bisa pakai duitnya yang benar. Gitu. Pokoknya 3 ingetin. Kita Pak Ibu 3 kali coba. Kita di sarana, kenapa mesti diulang 3 kali? Ini budak goblok amat sih. Udah tahu. Kenapa sih? Dia mesti ngulang lagi, ngulang. Gua udah tahu mesti 3 kali. Kenapa mesti diulang? Itu punya maksud. Mesti bisa makan, mesti bisa dicernakan, mesti bisa digunain udah sehat. Gitu.
Punya wihara juga gitu, mesti bisa digunain, jangan cuma wiharanya gede, nggak bisa digunain. Umatnya kagak ada. Gitu. Jadi kesimpulannya, mau Omi Tohut, ya, mau Kuan Im Posat sama, yang penting kita bacanya hatinya terpusat. Tanda. Yang mulia Mahabiku Dutawira, Namo Buddhaya. Selamat siang, Romo Ramani, Bapak Ibu semua, Namo Buddhaya. Saya Haniati dari Magaputri, wilayah Jawa Barat. Saya mau bertanya mengenai sifat dari Awalokiteswara itu kan satu diantaranya maha gaib ya. Nah, apa yang dimaksud dengan maha gaib dan kita bagaimana untuk meneladaninya dalam diri kita untuk memunculkan kegaiban dari Awalokiteswara? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang dinamakan lingkang, ya, maha gaib itu proses perjalanan rohani pribadi. Itu menggali kekuatan alam bawah sadar kita, pengertian kita pribadi. Buddhis percaya setiap orang ada proses tumimbal lahirnya. Nah, dengan meditasi, tanda kutip, tafakur, puasa, itu kita menggali kekuatan alam bawah sadar kita. Khusus ilmunya Kuan Im, itu dibaca terus. Nian Kuan Se Im, Fang Im Hai Chao Im, itu ayatnya. Sen Pi Se Jian Im, itu melebihi segala macam teori. Dibacain terus. Nanti akan muncul pantulannya itu. Ada dalam ayat. Bagaimana cara menggalinya? Ada dalam ayat itu. Di dalam ayat Humen Pin ayat ke-50 Humen Pin. Ayat ke-50 menceritakan itu. Sin nian ku ku kuo nen bie chu yu ku. Banyak ayat itu, ayat 50 menceritakan hal itu. Ayat ke-63 juga ada ayat. Rasanya di bukunya Tridharma juga ada Pemimpin. Ada. Ada. Cuman gak ditulis nomor-nomor ayatnya kali. Gitu. Jadi intinya mau ngebangkitkan kekuatan lingkan itu satu keyakinan yang tidak dipertanyakan, melainkan ditekunin. Nah, biasanya ditekunin itu ukurannya orang bilang cecai. Itu ukuran yang bisa terukur. Gitu.
Satu lagi ukurannya tuh jangan ngeluh. Baru baca 2 hari aja udah kepengen sakti. Ya, Romo Ramani, waktu kita masih ada. Yang namanya kita semua ini orang. Orang suka menafsir sesuai dengan apa yang dia tahu. Nomor 1 dibilang, mana ada orang sih yang nggak dilahirin? Ya muncullah kata-kata jiwe, cakau, kelahiran. Tadi kita udah tahu kelahirannya Kuan Im Posat itu kita mesti berpedoman dengan ayat kitab suci. Kalau dengan ayat kitab suci, kelahiran Kuan Im Posat udah dikasih tahu dia kuasen. Dia dimanifestasi. Kalau ditanya manifestasinya kapan? Kan gitu. Orang suka nanyanya begitu. Ya cingkang-cing dikotbahin. Pada zamannya Buddha itu. Jadi orang suka manifestasi, suka kasih tahu ya. Yang kita tahu cuma 4. Jigwe Capkau kan. Dibilang kelahiran. Lagu Capkau. Dibilang kesempurnaan. Kau gue Capkau. Dia mati. Kalau udah orang mati, ngapain kita sembayangin? Jadi setan ya dia muncul. Itu juga udah gak benar. Ada lagi yang Anda gak ngerti. Orang yang belajar ilmu gaib Kuan Im ada tuh. Cunthi. Mantra Cunthi. Bodhisattva Tan 1000. Itu sagwe caplak itu. Kalau suhu ngerayainnya sagwe caplak itu. Karena suhu, wiara suhu, tekunin mantranya mantra Cunthi itu. Cuntri Bodhisattva. Gitu. Ya. Jadi kalau ada yang bilang, ya uji gue Capko hari kelahiran, ya lo mau anggap kelahiran silakan. Ya. Jadi kalau ketemu hal ini kita cuma ketawa aja. Gak perlu didebatin. Ya. Lu mau anggap ji gue Capkau kelahiran, oke. Lah gue Capkau, oke. Satu lagi di sini suruh cerita ya. Ini baru aja suruh bikin tulisan. Si A ketemu si B. Si A ngomong 2 kali 2 10. Tahu gak lu suhu? Si suhunya bilang, oh 10. Iya lu hebat. Dia gak usah debat. Dia bilang lu hebat. Orangnya bingung kan, gua hebatnya apa? Hebat lu bisa bikin 10, gua kan gak bisa bikin 10. Jadi apa? Di masyarakat itu banyak hal-hal nggak perlu didebatin. Ya, kalau didebatin nanti ditanya akte lahirnya mana? Ya, jangan diributin begitu. Kita ngomong ini yang di Banten itu kan gua diem. Tahu gak siapa yang ngajarin bikin kasih onde? Suhu. Tanya sama si Alfonso. Suhu yang ngajarin dulu bikin kasih onde jadi rame. Iya, jangan didebatin gitu. Boleh aja bikin rame. Ya, ji gue Capkau kelahiran, lah gue Capkau kesempurnaan, oke aja, nggak usah diributin. Ya. Kalau dibilang kematian jangan kita bilang apa kesempurnaan. Ya, itu pandangan umum.